pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Balik di depannya Pak. Ditarik Pak Balik. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Biar dapat semua boleh. Balik di depannya Pak. Ditarik Pak Balik. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat RH sekalian, ini kita live di Keren Cadas ya. Berani ya, berita Republik hari ini. Berita hari ini ya. Ini menarik sahabat sekalian kalau kita mengikuti Golkar ya. Tadi di Refli Harun Channel saya sudah menceritakan bagaimana sumber saya mengatakan bahwa memang ya segala sesuatunya didesain oleh istana. Dia sampai peringatkan ini jangan-jangan nanti sen kiri tapi belok kanan Pak. Ternyata benar ya, sen kiri belok kanan. Istana mengatakan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi mengutus utusan seseorang yang tentu yang sangat dipercaya untuk menyampaikan agar Erlangga Hartarto sebaiknya mengundurkan diri. Karena memang sudah disiapkan surat panggilan ya dari kejaksaan hari Selasa. Dan kalau tidak mengundurkan diri sebagai ketum Partai Golkar, ya pastilah akan segera ditersangkakan dan mungkin langsung ditahan. Jadi dua-duanya akan hilang sebagai ketua umum Partai Golkar ya, dan yang kedua sebagai menteri. Kalau sekarang seperti Soeharto Monoarfa saja, menteri tidak hilang, tetapi sebagai ketum P3 itu yang kemudian harus mengundurkan diri. Gara-garanya pada waktu itu isunya Soeharto Monoarfa mulai mengadakan pertemuan dengan Anies. Erlangga Hartarto sempat juga terpa isu mengenai mau mendukung Anies tersebut dan kemudian ada isu untuk munaslup sebelum pemilihan presiden. Pada waktu itu ya Bahlil juga operatornya. Nah sekarang kebutuhannya adalah karena Pak D mau lengser ke Prabon sehingga dia harus cepat menguasai Golkar. Jadi tidak boleh lambat lagi. Karena waktu tidak ada lagi. Karena kalau sudah lewat tanggal 20 Oktober
maka dia tidak memiliki kekuasaan formal untuk memaksa orang. Ya, yang dipaksa itu mau karena semua tersandra. Luar biasa ya. Yang direkrut orang-orang yang bermasalah semua ya. Udahlah, kalau kalian memang mau mengagum-ngagumkan, wah 80% kata Kodari. Kepuasannya ya silahkan ya, tetapi itulah politik yang kalian jalankan ya. Politik Machiavelli ya. Atau apalah ya, kita nggak paham pokoknya. Ada yang menyebutnya Bonapartisme ya. Oke, coba kita lihat berita yang terkait dengan ini ya. Puas ya orang dengan guyonan Erlangga soal kursi diambil Bahlil, dibalas masuk barang itu ya. Ini bahasa-bahasa preman di jalanan dipakai ya di kabinet gitu ya. Oke. Nusantara, para menteri Kabinet Indonesia Maju Kim melempar candaan ke Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat berkumpul menjelang sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara IKN. Candaan para menteri itu terkait kursi Bahlil. Momen itu berawal dari saat Bahlil berfoto bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang baru saja mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Keduanya berfoto sambil mengacungkan jempol. Kemudian coba lihat kalau kita foto ya, perilaku Bahlil seperti anak kecil ya. Jongkok di depan sendiri dia ya. Setelah itu beberapa menteri mengambil kursi untuk duduk bersama dan berfoto. Bahlil juga mengambil kursi tempat duduk yang berada di sebelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan menggesernya ke dekat kursi Menkes Budi Gunadi Sadikin ya. Kemudian Erlangga langsung melempar candaan yang membuat para menteri tertawa. Guyonan itu pun dibalas Bahlil dengan penuh tawa. Kursinya Pak Kapolri aja diambil sama Pak Bahlil, kata Erlangga sambil melihat ke Kapolri. Masuk barang itu, jawab Bahlil. Sri Mulyani yang berada di dekat Erlangga juga ikut melempar candaan. Para menteri kembali tertawa mendengar celotehan tersebut. Tadi malam dia bilang suara saya aja diambil, ujar Sri Mulyani. Masuk barang itu, jawab Bahlil. Para menteri kemudian bersiap untuk difoto. Beberapa menteri yang masih jauh dari lokasi tempat foto pun ikut merapat. Ada menteri yang duduk di kursi, ada pula yang berdiri. Pada momen ini Bahlil yang awalnya duduk di kursi turun untuk jongkok. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia lalu melempar candaan yang membuat para menteri tertawa. Pak Bahlil nggak butuh kursi, kata Ida. Sudah punya kursi sendiri, timpal Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kalau kita kursinya spesial, kalau nggak ada kita kasih, kata Bahlil membalas celotehan tersebut. Ya, sahabat era sekalian ya, luar biasa ya. Mereka ini orang-orang yang pintar bersandiwara di panggung depan, pada panggung belakangnya ya. Ya, Basuki Hadi Mulyono kita tidak tahu apakah dia seorang kader kader PDIP yang loyal atau tidak ya. Karena dia baru menjadi kader PDIP ya. Tetapi sesungguhnya lebih dekat dengan Jokowi ya. Jadi sobat era sekalian, luar biasa ya. Jadi coba kita lihat ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Sumber saya seperti yang saya katakan tadi saja sudah firm ya. Memang ini permainan istana dan semua orang paham ini permainan istana. Operatornya Bahlil, orang dekatnya Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Doli Kurnia kemungkinan yang akan jadi sekjen ya. Doli siapa ya? Namanya Doli ya jelas ya. Ya jadi itulah ya geng-geng yang akan memuluskan jalan Jokowi menguasai Golkar. Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina. Sementara nanti kekuasaan ketua Dewan Pembina akan diapakan istilahnya? Akan ditinggikan, dibesarkan. Ya mirip-mirip SBY lah dengan majelis tingginya ya. Yang punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi dia pintar dia. Jadi
Dan mereka orang-orang yang di sana ya. Orang-orang yang berfoto itu orang-orang yang terhormat yang mengajarkan tentang demokrasi kepada kita ya. Oke. Ini ada juga berita yang menarik saudara sekalian. Misalnya ya bangsa apa ini kata Surya Paloh ya. Kepala daerah ditangkap, menteri dikejar, bangsa apa ini. Ya salahnya sendiri, makanya jangan jadi orang bermasalah, jangan jadi orang berambisi, berpolitik dan berbisnislah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jangan menggunakan kekuasaan untuk melawan berbisnis ya. Kemudian sumber Tempo, Erlangga mundur dari Ketum Golkar setelah menerima surat. Coba kita bacakan ini ya. Ini persis seperti yang disampaikan oleh sumber saya ya. Oke. Erlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah pengurus Partai Golkar di rumah dinasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad pagi 11 Agustus 2024. Ini aja nggak benar. Masa mengumpulkan orang Golkar di rumah dinas ya. Itu kan urusan negara, ini urusan partai. Itu aja yang susah kita ya. Beberapa orang yang hadir adalah Ahmad Doli Kurnia ya. Ini orangnya yang akan jadi sekjen konon katanya. Idrus Marham, masih ada juga. Erwin Aksa terbelenggu juga ya dengan kasus MBZ ya. Rizal Malarangeng, Maman Abdurrahman dan Dito Ganundito. Nah Dito ini yang saya nggak kenal ya, yang tidak bertemu secara fisik ya. Kalau yang lainnya pernah. Erwin Aksa nggak pernah saya secara fisik tapi tahu. Di hadapan mereka Erlangga Hartarto membuat rekaman video pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, nggak jelas ini apa, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Erlangga lewat video Ahad 11 Agustus 2024. Erlangga menyebutkan pengunduran dirinya tersebut terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Ia pun mengatakan proses penggantian Ketua Umum Golkar akan mengikuti ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya. Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid mengatakan partainya menghargai keputusan Erlangga. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. Nah ini bullshit. Kadang-kadang yang jangan begitu-gitulah ya kan, membohongi masyarakat, membohongi rakyat ya. Kata Mutia dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar Jakarta Barat kemarin. Nggak ada orang, nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Kepada Tempo lebih dari 7 pengurus Partai Golkar dalam kesempatan berbeda menceritakan kronologi di balik pengunduran diri Erlangga. Penjelasan mereka memiliki kesesuaian. Mereka menceritakan sebelum Erlangga memutuskan mengundurkan diri, Menteri Perindustrian 2016-2019 itu menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung. Ya udah firm ya dengan sumber saya, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan. Pemeriksaan Erlangga dijadwalkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Firm ya dengan apa yang disampaikan sumber tadi ya. Sumber saya, Erlangga diminta hadir pada Selasa besok, kata seorang pengurus Golkar kepada Tempo kemarin. Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Erlangga diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut pada Juli 2023. Kasus rasuah ini sudah menyeret 5 orang sebagai terpidana dengan hukuman 5-8 tahun penjara. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, anggota tim asisten Menteri Koordinator Perekonomian Lee Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan General Manager Bagian General Affairs PT Musim Maspire Togas Sitanggang. Sebelum pemanggilan Erlangga sebagai saksi itu, seorang politikus senior Partai Golkar sudah mendapat informasi ihwal masalah hukum yang mendera Erlangga pada awal Agustus 2024. 2 nama yang disebut-sebut sebagai motor penggerak manuver pelengseran Erlangga adalah Menteri Investasi sekaligus kader Golkar Bahlil Lahadalia serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Beberapa pengurus Golkar menduga manuver Bahlil dan Agus Gumiwang itu mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar akan memungkinkan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Partai Beringin. Sumber Koran Tempo, Senin 12 Agustus 2024. Jadi kalau dibilang ini kemauannya Bahlil, ya enggak. Ini kemauannya istana ya. Atau jangan-jangan gayung bersambut, kita tidak tahu ya. Jadi kalau konferensi pers Mutia tadi sudahlah yang begitu-begitu ya. Apalagi ya. Nah ini ada juga ya, Yusuf Hamka ragu keputusan Erlangga mundur dari Ketum Golkar atas keinginan pribadi. Nah ini yang benar ini rasanya ya. Nggak mungkin lah nggak ada hujan, nggak ada angin tiba-tiba mundur. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meragukan keputusan Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar atas keinginan pribadi. Namun dia mengaku tak mengetahui bila ada pihak yang menekan Erlangga sehingga harus memutuskan mundur. Bukan tidak tahu ya, tetapi tidak mau. Ya menduga-duga lah ya, dan kita semua sama dugaannya ya. Siapa lagi kalau bukan si dia ya. Pernyataan itu dilontarkan Yusuf Hamka saat disinggung adanya pihak yang menekan Erlangga sehingga harus memutuskan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, wallahu alam bisawab, utur Yusuf Hamka saat ditemu di kantor DPP Partai Golkar. Ya kalau kepada wartawan pasti tidak mau, tapi kalau di belakang layar mungkin berbeda jawabannya ya. Saat disinggung isu yang penyebab mundurnya Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar lantaran adanya tekanan dari pihak istana, Yusuf Hamka mengaku tak mengetahui. Saya tidak pasti, saya cuma semilir angin-angin lewat, saya cuma dengar enggak pasti aja gitu. Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu dah, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang tandasnya. Jadi kadang-kadang sama-sama mau minjam mulut orang ya, padahal kita semua udah paham ya gitu. Ini juga nih berita bohong berikutnya ya. Kejaksaan pastikan pemeriksaan Erlangga tanpa tekanan politik ya, apalagi ini ya. Kejaksaan Agung angkat bicara mengenai informasi jadwal pemanggilan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto terkait salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi. Isu pemanggilan terhadap Erlangga beredar usai mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar Minggu kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menerangkan pihaknya belum mendapatkan informasi kepastian jadwal pemanggilan dari penyidik. Kendati demikian, dia memastikan bahwa siapapun akan diminta keterangan tanpa pandang bulu sedikit pun. Percaya dengan omongan orang kayak begini. Saya kira semua pemeriksaan semua sama di depan mata hukum, kata Harli di Kejaksaan Agung Jakarta. Ampun dah. Disebutkan Harli, pemanggilan kepada Erlangga maupun pejabat pemerintah yang bersinggungan dengan politikus manapun selalu dilakukan berdasarkan fakta hukum, sehingga tidak ada kepentingan politik sedikit pun yang tersemat dalam setiap penanganan perkara. Kok bisa gitu loh orang ngomong kayak begini ya. Penanganan perkara juga yang kami lakukan tidak didasarkan pada tekanan atau politik hukum, pengaruh politik. Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum, ucap Harli. Diketahui pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung terdapat 3 penanganan perkara dugaan korupsi yang hingga kini masih berjalan. Perkara korupsi itu menyeret nama Erlangga Hartarto. Perkara pertama adalah dugaan korupsi impor gula. Kasus impor gula tersebut berkaitan dengan Kementerian Perdagangan. Terakhir penyidik menyebut bahwa sprindik umum yang baru dikeluarkan. Kasus kedua adalah dugaan kasus korupsi CPO, di mana pada penanganan perkara saat ini adalah tersangka korporasi yang tengah didalami. Sementara tersangka perorangannya sudah lebih dulu disidangkan dan tengah menjalani hukuman. Ketiga adalah dugaan korupsi pengelolaan kebun kelapa sawit. Pada BPD PKS, dugaan korupsi di kasus ini ditangani penyidik usai adanya korupsi Duta Palma dan CPO. Kejagung terakhir menyatakan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi. Bahkan Kejagung dan BPKP melakukan koordinasi pendataan kebun kelapa sawit untuk menelusuri tata kelola yang berjalan selama ini. Ya, sahabat RS sekalian, nanti kalau Bahlil akan disingkirkan, diancam juga itu kasusnya apa aja. Luar biasa negara kita ini ya. Itu bukan mau dibawa kemana, dibawa kemana-mana oleh istana ya.
Oke. Dan Sobat Era sekalian, jangan lupa bahwa ada juga yang terkait dengan impor ilegal ya. Ini apa lagi nih? Jadi ekspor ilegal nikel yang kemudian sudah disebutkan oleh Faisal Basri melibatkan Erlangga Hartarto dan menantu istana. Itu sudah terang-terangan ya menyebut nama Faisal Basri. Dan bahkan ini sudah diadukan oleh Menteri Senior Jokowi ke KPK. Luar biasa ya. Allahu Akbar ya. Ya sahabat Era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Luar biasa yang jelas ya. Oke, kita coba lihat ya dan bacakan. Intinya adalah bahwa setelah tidak lagi berkuasa, Jokowi akan bersandar di dua tempat. Tempat pertama adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan dia akan menjadi ketuanya. Itu analisisnya. Tempat kedua adalah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, bahkan Ketua Umum Partai Golkar, which is partai terbesar kedua di parlemen. Jangan salah, kalau Golkar bisa dikuasai oleh Jokowi, maka Jokowi akan menjadi godfather seperti ketua-ketua umum partai lainnya. Ya, sama seperti Megawati, sama seperti SBY, sama seperti Surya Paloh, orang-orang yang dianggap sebagai godfather dan punya partai politik. Nah, dengan menguasai Golkar ya tidak tanggung-tanggung godfathernya. Maka Golkar kalau dia betul-betul kuat akan menjadi Golkar zaman dulu ya. Golkar yang tidak lagi ada dinamika demokrasinya. Karena memang memelihara atau dipelihara oleh orang-orang yang bermasalah ya. Apakah punya motif dan dalang yang sama seperti pembegalan Partai Demokrat beberapa tahun yang lalu Bang RH? Ya sangat mungkin. Kan saya pernah memberikan analisis mengenai pembegalan atau penjegalan Partai Demokrat kan. Bisa jadi kemudian ketua umumnya pada waktu itu ketua umumnya adalah Muldoko, lalu ketua Dewan Pembinanya Jokowi kan begitu. Tapi gagal pembegalan Partai Demokrat. Nah, ini kelihatannya lebih gampang karena Erlangga ya saya kira tidak cukup besar nyalinya untuk melawan ya. Itu saja masalahnya. Karena mungkin terlalu banyak kasusnya. Ancur-ancur. Yang cocok Bung Kodari gantinya Erlangga. Kalau Kodari pemain pinggiran aja ya. Gitu. Kemarin Bang Refli marah sama Erlangga, sekarang kompor-kompor, mantap Bang. Enggak juga ya. Kenapa? Saya marah semudah sama koruptor, sekarang marah juga sama Erlangga. Kenapa marah? Ya karena ya itulah konsekuensi kalau Anda banyak masalah sehingga diancam langsung takut ya kan. Itu persoalannya ya. Itu ya. Itu. Lihat mata Bahlil kalau ngomong ya. Semoga setelah lengser Jokowi ini wajib harus diproses hukum dan perlu diketahui kalau Jokowi tidak goyang Golkar pasti setelah lengser Jokowi diproses hukum. Kalau dia menguasai Golkar jadi aman dan tidak diproses. Bisa jadi orang yang dijadikan tokoh perubahan gak berani masuk partai pengecut. Maskarebet. Anda ini kok hitungannya pengecut gimana? Masuk partai itu gak ada hitungannya pengecut. Mudah banget. Justru yang berani itu adalah orang yang tidak pernah berpartai tapi berani melawan. Kalau rame-rame berpartai melawan tuh si maskarebet. Justru ngapain masuk partai? Bangun partai sendiri dong gitu lah. Itu yang namanya hebat gitu. Boneka kepentingan bisnis cukong agar tidak punya kendali di RI.
Siap-siap Partai Golkar tambah hancur dipegang orang yang bukan ahlinya hanya untuk melanggengkan dan berlindung dinasti politik anak-anaknya. Seperti kata Bung Rocky, Jokowi kalau tidak cepat ambil Golkar, maka dirinya pasti tidak nyenyak tidur dengan dosa-dosa politik yang dia lakukan. Jadi ya udah, sekarang lah waktunya biar setelah lengser Jokowi aman setelah lengser. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Pada intinya dari semua hal itu adalah ada uang di balik batu. Oh enggak dong. Oh ada udang ya, iya udang. Muak lihat para ketua partai sudah kenyang baru mundur. Usut semua para ketua partai pada korupsi semua. Dimanapun Jokowi bersembunyi, usut semua kezoliman Jokowi. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita misalnya melihat kasus ini ya, ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Tidak pernah kita membenarkan Erlangga korupsi, tetapi kalau dia dizalimi untuk kasus yang lain seperti mundur dari Partai Golkar, itu kan hal yang berbeda. Harusnya melawan dong. Hadapi kasus korupsinya, tapi tidak perlu mundur. Harus tantang Jokowi, kan begitu. Tapi ini kan takut dia. Takut di penjara, ya kan? Takut merasakan dinginnya sel. Itu soalnya. Ya kan? Jadi ya udah lebih baik mundur. Padahal kalau orang penakut ya nanti tambah akan setelah mundur jadi dari ketua umum Partai Golkar kasusnya berlanjut tetap. Kan sama aja nantinya. Atau kasusnya tidak berlanjut kita tidak tahu. Tapi ingat kalau misalnya Prabowo mau memberantas korupsi ya tetap diproses kalau memang ini kasus korupsi. Kan begitu kalau kita mau bicara. Jadi dia takut. Itu persoalannya. Kan harusnya dia berani. Takut. Ya. Karena harusnya ya paling tidak kalau dia berani kan dia menembus dosa. Ya kan, dosa korupsi misalnya. Atau dugaan terlibat tindak pidana korupsi yang banyak itu termasuk ekspor ilegal nikel yang juga dipersoalkan orang. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ya negeri ini diselamatkan ya. Dari orang-orang yang serakah dan angkara. Siapapun dia ya. Whoever, whatever ya. Apapun yang dia lakukan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.